Selamat siang semuanya, jumpa lagi kita pada hari ini dalam kelas Psikososial dan Budaya Keperawatan. Baik, apa kabar semuanya? Bapak doakan kalian semua, kita semua dalam keadaan sehat. Baik, mahasiswa-mahasiswi sekalian, hari ini kita masuk kelas yang kedua, pertemuan yang kedua, di mana pada pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang konsep kesehatan spiritual. Bicara tentang spiritual, mungkin di tengah-tengah kita sudah banyak ya definisi, pengertian, ataupun penjelasan dari orang-orang yang terkait dengan spiritual ini. Namun beberapa di antaranya sering keliru ya, khususnya antara spiritual dan agama. Baik, seperti apa itu konsep spiritual kita akan pelajari pada hari ini. Baik, ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu memahami konsep kesehatan spiritual, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan spiritual, pengkajian, dan masalah kesehatan spiritual. Baik, kita akan bahas satu persatu. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu definisi dari konsep kesehatan spiritual. Mahasiswa sekalian, spiritualitas ini sebenarnya sangat sulit ya untuk dijelaskan secara harafiah atau tepat. Begitu. Selama ini kita mengetahui spiritual itu terkait dengan agama, kemudian hubungan manusia dengan Tuhan. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang salah ya, tapi sebenarnya arti spiritualitas itu lebih dari yang saya sebutkan tadi. Ya, bahkan beberapa budaya kita sering mengaitkan beberapa penyakit terkait dengan spiritual, maka ada orang yang ahli supranatural gitu ya, kemudian mistik seperti itu ya, kepercayaan tertentu yang mempengaruhi status kesehatan seseorang. Baik, pada slide dijelaskan bahwa spiritualitas ini ada pada diri setiap orang ya, dia berupa kepercayaan yang mempunyai keterikatan individu dengan diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan bahkan kekuatan yang lebih tinggi. Ya, siapa? Kalau kita percaya pada Tuhan, maka hubungan tersebutlah yang disebut dengan spiritualitas. Jadi antara kita dengan sesama, kita dengan lingkungan, dan kita dengan Sang Pencipta. Atau ada juga yang menyebutkan bahwa spiritualitas adalah proses pencapaian kebaikan secara alami untuk mendapatkan keadaan sehat. Kalau kita bicara tentang dalam konteks kesehatan. Sehingga berdasarkan beberapa teori itu, maka sebenarnya dapat kita simpulkan bahwa spiritualitas itu lebih kepada nilai-nilai. Nilai-nilai, khususnya nilai-nilai agama yang kita miliki, kemudian kita gunakan itu untuk kebaikan, ya, khususnya dalam mencapai derajat kesehatan kita. Dalam kesehatan mental, beberapa masalah kesehatan yang berkaitan dengan spiritualitas ini juga dikaitkan dengan adanya gangguan pikiran. Ya, saya pikir tidak salah juga. Ya, karena nilai-nilai yang kita miliki itu sebenarnya bisa kita gunakan sebagai modal ya, atau sebagai cara kita untuk mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan ini. Nanti ada stres adaptasi ya. Nah, proses adaptasinya itu kita bisa gunakan apa? Ya, nilai-nilai yang kita miliki. Salah satunya adalah nilai-nilai agama atau yang disebut dengan spiritualitas. Di sini disebutkan bahwa Freud menggambarkan bahwa ketika agama memiliki efek negatif, maka dianggap sebagai masalah kesehatan jiwa. Oleh karena itu, hendaknya nilai-nilai agama yang kita miliki ini justru membawa kebaikan, kembali lagi ya, bagi diri sendiri, bagi sesama, lingkungan, dan juga khususnya menjalin hubungan yang lebih intim, akrab dengan Sang Pencipta. Begitu. Baik, berikutnya tentang psikoneuroimunologi dalam kehidupan spiritual. Ada teori dari McCann, ya,
dalam Yusuf ya 2016 ini mengatakan bahwa ada hubungan antara stres manusia itu dengan kejadian penyakit. Nah, psikoneuroimunologi inilah yang nanti akan mempelajari interaksi tersebut ya antara perilaku, kemudian neuroendokrin dan proses sistem imun. Katanya, jika sistem imun kita ini bekerja dengan baik, maka penyakit itu akan menjadi tidak ada dalam tubuh kita, begitu ya. Nah, sistem imun bisa bekerja dengan baik jika manusia itu tingkat stresnya kecil ya atau tidak ada. Artinya mampu mengelola stres. Oleh karena itu beberapa penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara kondisi psikis dengan imunitas. Ketika kondisi psikisnya bagus, maka imunitasnya juga ikut naik. Ketika kondisi psikisnya masih jelek, maka imunitasnya juga akan turun. Baik, ada dua sistem yang mempengaruhi, yaitu sistem endokrin dan sistem saraf. Pada sistem endokrin, ya dengan melepaskan banyak glukokortikoid, yang hormon ini dibentuk oleh hipotalamus, dilanjutkan diantaranya menuju ke pembuluh darah portal, menuju hipofisis lobus posterior. Nah, sistem inilah, hormon inilah nanti yang akan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengelola stres. Itu jika kita bicara tentang sistem endokrin. Jika kita bicara tentang sistem saraf, maka ada yang disebut dengan saraf simpatis yang akan merawat kelenjar dalam tubuh kita. Kemudian ada susum tulang, limpa, yang nantinya fungsinya untuk apa? Memproduksi sel T dan subpopulasinya. Kemudian ada sel beta juga yang gunanya untuk meningkatkan sistem imun atau imunoglobulin A. Contoh misalnya, perasaan sedih ternyata bisa menurunkan aktivitas limfosit darah loh. Dan imunoglobulin humoral maupun seluler. Nah, artinya ada pengaruh ya. Ketika itu menurun, maka seseorang itu menjadi mudah sakit, mudah terkena infeksi. Mekanisme copingnya juga akan menjadi kurang. Dan tahukah kalian bahwa ternyata spiritualitas mampu menjaga agar hormon, kemudian sistem endokrin tadi ya, hormon, kemudian sistem saraf itu bekerja dengan baik. Misalnya melalui kegiatan-kegiatan meditasi ya, doa, kemudian yang membutuhkan ya, kegiatan ibadah yang membutuhkan fokus-fokus perhatian yang lebih intensif, ternyata itu bisa mengaktifasi sistem endokrin dan sistem saraf yang dibutuhkan oleh tubuh tadi. Ada juga penelitian misalnya yang menyebutkan bahwa terapi zikir, kalau kalian pernah baca ya, ternyata terapi zikir itu bisa menurunkan tekanan darah. Atau doa bisa mempengaruhi psikologi seseorang, bisa menenangkan, menenteramkan, dan meyakini diri pada apa yang dijalankan dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu sebenarnya sungguh nilai-nilai spiritual ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Jadi, setiap kegiatan ibadah yang kita lakukan itu jangan stop sampai di situ. Tapi kita terus mencari ya, menggali nilai-nilai dari kegiatan ibadah yang kita lakukan itu. Sehingga itu nanti menjadi modal atau perisai untuk menangkal setiap sumber stresor dalam kehidupan kita. Berikutnya mari kita lihat diagram ini ya, gambar ini. Di mana gambar ini tentang model holistik dalam keperawatan. Ini menurut Dorsey ya, tahun 2000. Kita lihat di mana manusia itu ada di center ya, di pusat. Di mana manusia itu terdiri dari apa di dalam manusia itu? Ada unsur biologis, kemudian ada psikologis, ada sosial dan spiritual. Artinya ketika salah satu dari keempat ini ada terganggu, berarti manusia tersebut pasti mempunyai masalah. Dia menjadi tidak seimbang. Dengan kata lain dapat kita katakan bahwa seseorang itu dikatakan sehat jika biologisnya sehat, psikologisnya sehat, sosialnya sehat, spiritualnya juga sehat. Selanjutnya adalah paradigma keperawatan holistik.
Baik, ada istilah yang disebut dengan body mind spirit. Ya, body mind spirit ini memiliki manfaat dalam proses penyembuhan atau healing ya dari setiap individu. Paradigma ini menjelaskan tentang proses kesembuhan dan memberikan sugesti sesungguhnya secara alami kepada kita terkait dengan status kesehatan manusia. Ada yang disebut dengan misteri. Ya, misteri merupakan pengalaman spiritual yang melekat dalam hidup individu yang dapat menjelaskan apa yang akan terjadi setelah kehidupan ini. Berbicara tentang yang terjadi setelah kehidupan ini, kita bicara tentang akhirat biasanya ya. Bicara tentang akhirat. Bagi kita yang sehat, maka ketika kita berdiskusi tentang kehidupan akhirat, harusnya ini menjadi suatu motivasi bagi individu tersebut, bagi kita manusia itu agar sembuh dan sehat. Sehingga kita mempunyai kesempatan-kesempatan yang lebih banyak atau lebih besar untuk melakukan kebaikan-kebaikan selama kita di dunia ini. Berikutnya adalah cinta. Cinta adalah sumber kehidupan dan dasar bagi spiritual. Cinta ini menjadi spirit dalam kesembuhan dan kesehatan. Jelas ya, ketika hadir orang-orang yang kita sayangi, cintai, maka semangat ya dalam kita menghadapi stres atau penyakit itu menjadi lebih baik lagi. Cinta membuat hati seseorang senang dan bahagia yang dapat merangsang keluarnya beberapa hormon bahagia, yaitu hormon endorfin. Begitu juga sebaliknya, ya. Cinta itu dapat menurunkan produksi hormon stres, yaitu hormon kortisol. Selain endorfin juga ada oksitosin, dapat meningkatkan produksi norepinefrin, meningkatkan dopamin, di mana seseorang bisa tercegah dari depresi. Bahkan ada teori yang menyebutkan bahwa ternyata cinta itu mampu mengurangi peradangan atau infeksi. Karena ketika cinta itu muncul tadi ya, hormon bahagianya keluar yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh imunitas. Seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi, sehingga dapat juga menghilangkan rasa sakit. Berikutnya adalah suffering. Suffering adalah penderitaan ya, kata lainnya, terjadi akibat masalah fisik, mental, emosional, dan spiritual. Ketika masalah ini muncul, maka seseorang itu dikatakan menderita. Penderitaan setiap individu ini akan berbeda tergantung dari respon individu masing-masing yang akan dapat mempengaruhi konsep sehat sakit dan upaya untuk mencari penyembuhan. Semakin tinggi nilai spiritual yang dimiliki, maka akan semakin tinggi keikhlasan dalam menjalani kehidupan dan memaknai penderitaan itu. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya ketika seseorang yang sakit, kemudian dia mampu menemukan makna dari kejadian yang dialaminya itu, artinya sebenarnya dia orang yang sehat secara spiritualnya. Saya sakit, kronis misalnya kanker, ini maknanya supaya saya bisa menghapus segala dosa-dosa yang saya perbuat, begitu ya. Kemudian supaya saya lebih bisa banyak waktu lagi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan keluarga, begitu. Jadi mampu menemukan makna dari setiap kejadian yang tidak menyenangkan. Selanjutnya, hope atau harapan. Di masa yang akan datang menjadi energi atau spirit untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bagaimana caranya untuk berbuat baik? Harapan, spiritual well-being, nilai keagamaan, dan perasaan positif lainnya ini saling terhubung. Kalau ditanya harapan, tentu harapan itu harus sifatnya positif ya. Jangan harapan yang negatif. Harapan ini bisa kita lihat menjadi sangat penting pada kondisi-kondisi pasien pada tahap terminal yang menunjukkan misalnya pasien berharap maksudnya bahwa dia sembuh. Namun ketika pasien mempunyai harapan, maka sebenarnya kualitas hidupnya menjadi lebih baik, memiliki waktu yang lebih lama tadi ya bersama orang-orang yang cintai, kemudian mampu mengurangi rasa nyeri. Bahkan harapan ini dapat atau menjadi suatu kebebasan
menuju akhir hidup yang damai. Berikutnya adalah forgiveness atau memaafkan. Adalah komponen utama dari self-healing. Bagaimana saya menyembuhkan diri saya sendiri tanpa ketergantung dengan orang lain? Ya, yang bisa saya lakukan adalah memaafkan orang lain. Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, untuk mengobati diri saya sendiri. Di sini disebutkan ya, yang sangat menarik bahwa menjadi pribadi yang pemaaf itu ternyata mampu mendatangkan kesembuhan atau kesehatan. Selain karena memaafkan tentu kita diwajibkan ya dalam ajaran agama. Selain itu maka kita juga bisa mendapatkan manfaat lain, yaitu mampu untuk menyembuhkan dan memberikan kita kesehatan. Oleh karena itu, sikap benci, dendam itu sebaiknya kita hilangkan. Mungkin kita menderita karena suatu penyakit itu dikarenakan oleh faktor lingkungan dan orang lain ya. Tapi ya perlahan kita belajar. Ya, kita minta pasien kita untuk segera memaafkan ya, menghilangkan kebencian dan dendam tadi supaya tadi fungsinya agar mencapai kesembuhan dan kesehatan. Ketika seseorang itu memaafkan, maka seluruh hormon-hormon kebahagiaan tadi itu akan keluar dan rasa nyeri pasien menjadi berkurang dan sebagainya. Berikutnya adalah peace atau peacemaking, artinya damai dan membentuk kedamaian. Ini menjadi energi kesembuhan dan kesehatan. Hidup berdamai membawakan kebahagiaan, merangsang keluarnya hormon endorfin yang akan membuat badan atau tubuh menjadi sehat. Bapak pikir tadi sudah dijelaskan ya, mirip dengan yang di awal ya. Damai. Baik, paradigma yang ketujuh adalah grace. Grace artinya anggun, lemah lembut, merupakan bagian dari elemen surprise ya. Elemen surprise atau kejutan. Perasaan kagum, terpesona, bersyukur akan keadaan. Grace itu berkat ya. Tentunya berkat dari siapa? Berkat dari Tuhan. Grace ini akan mendukung atau mengatasi keadaan yang tidak menyenangkan. Kemampuan dalam mengatasi keadaan tidak menyenangkan ini maka akan mendatangkan kesembuhan dan kesehatan. Kata kuncinya ada di grace itu, bersyukur atas apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ungkapan terima kasih atas rahmat yang diberikan oleh Tuhan, maka itu membuat kesehatan kita menjadi lebih baik. Selanjutnya prayer. Prayer itu berdoa ya, merupakan perwujudan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prayer ini erat kaitannya dengan harapan ya. Ketika seseorang itu punya harapan, hope tadi ya, maka tentu doa-doanya itu tidak jauh dari harapan-harapan yang dipanjatkan atau disampaikan kepada Sang Pencipta untuk diberikan kesehatan, kesembuhan, dan jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh individu. Ya, ini kaitannya dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ya, caranya seperti apa? Ya, berdoalah. Salah satu cara manusia untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Kemudian, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kesehatan spiritual seseorang? Baik, kita lihat bersama-sama. Baik, bicara tentang faktor ini sebenarnya hanya ada 3 ya, menurut Fitriyah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan spiritual manusia. Pengetahuan, kemampuan, dan sikap. Itulah yang menjadi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kesehatan spiritual seseorang. Namun ada referensi lain yang menyebutkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan spiritual yaitu makna hidup. Tadi ya, semakin seseorang mampu menemukan makna, maka sebenarnya dia memandang dirinya itu menjadi lebih berharga dan sudah dinilai mampu untuk mengelola stres dalam kehidupannya. Kemudian konsep agama dan ketuhanan. Ini terkait dengan keyakinan ya, terkait dengan bagaimana rasa syukur tadi ya, berterima kasih atas berkat grace yang Tuhan berikan kepadanya. Sehingga membuat pasien tersebut menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan akhirnya bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Kemudian interaksi sosial.
bagaimana seseorang tersebut melakukan komunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Interaksi yang baik itu akan menghasilkan hubungan yang baik. Interaksi yang buruk akan menghasilkan hubungan yang tidak baik. Oleh karena itu, kita perlu mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitar kita dengan orang lain untuk meningkatkan kesehatan spiritual kita. Manusia sebagai makhluk sosial, kemudian ya, manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan suatu interaksi satu sama lain. Interaksi akan mempengaruhi perasaan emosional yang nantinya akan mempengaruhi kesehatan spiritual. Berikutnya kondisi sehat sakit. Ya, ini individual sifatnya ya. Ketika seseorang itu sehat, biasanya kesehatan spiritualnya juga menjadi baik. Nah, akan terlihat ketika dia sakit. Nah, kita bilang adalah cobaan ya. Apakah individu tersebut mampu melalui dan melewati masa-masa sulitnya ketika dia sakit. Adanya penurunan fungsi fisik misalnya ya, kita lihat adanya pada pasien-pasien artritis misalnya ya, gerak sendinya terbatas atau mereka yang mengalami penurunan penglihatan. Bagaimana mereka mengelola kondisi tersebut sehingga tidak mempengaruhi kesehatan spiritualnya. Kemudian terakhir adalah spiritualitas itu sendiri. Ditunjukkan dengan adanya rasa mengasihi, rasa bersyukur, sikap terbuka. Baik, berikutnya adalah kematian. Ya, kematian ketika seseorang itu siap menghadapi kematian, maka kondisi tubuhnya akan nyaman, begitu ya. Tidak ada rasa cemas, yang sebenarnya juga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dia secara menyeluruh. Kemudian apalagi mempengaruhi kesehatan spiritual seseorang? Yaitu tahap perkembangan. Tahap perkembangan, ya ini seperti yang materi yang pertama kemarin ya. Bagaimana dia diasuh di keluarganya, sehingga nilai-nilai yang dibangun oleh keluarganya itu juga mempengaruhi kesehatan yang baik terhadap perkembangan dirinya. Selanjutnya adalah latar belakang etnik dan budaya. Ya, mengaruhi ya, sikap, keyakinan dan nilai dan beragama itu dipengaruhi oleh etnik dan budaya. Baik, berikutnya pengalaman hidup sebelumnya. Ya, ketika kita punya pengalaman hidup yang berhasil, yang bagus, maka nilai-nilai tersebut bisa kita gunakan ya. Bisa kita gunakan untuk mengatasi masalah-masalah atau kesulitan kita ke depan. Seperti itu. Misalnya saya dulu pernah gagal, kemudian ketika gagal yang saya lakukan adalah ABC. Maka ABC inilah yang akan saya gunakan untuk menghadapi kegagalan di masa depan. Begitu. Nah, pengalaman hidup sebelumnya juga ini membuat kita menjadi harusnya rasa bersyukur ya kepada Tuhan, spiritual kita menjadi lebih baik. Ya, idealnya seperti itu. Meskipun sulit ya ketika kita mengalami sesuatu yang mungkin permasalahannya sungguh bagi kita sangat sulit begitu. Berikutnya adalah krisis dan perubahan. Ya, krisis dan perubahan ini akan mempengaruhi kehidupan spiritual seseorang. Misalnya penyakit terminal ya, pada pasien-pasien kanker misalnya. Ya, tentu ini akan mempengaruhi kesehatan spiritual. Ya, kembali idealnya harusnya mampu menerima tadi, mencari makna, begitu ya. Berikutnya kita simak pengkajian ya, pengkajian dari spiritual itu seperti apa. Baik, kita langsung lihat ke slide. Baik, mahasiswa sekalian, di formulir ya, asesmen awal keperawatan ya, di setiap rumah sakit saya pikir punya nih pengkajian spiritual, bener nggak ya? Dalam akreditasi rumah sakit juga wajib ini ada poin pengkajian spiritual. Namun sering kembali ya, Bapak sebutkan bahwa yang ditulis oleh perawat itu keyakinan agama Islam, misalnya keyakinan agama Kristen. Sudah benar tapi kurang tepat sebenarnya ya. Nah, kita cari sebenarnya apa yang harus kita isi pada formulir pengkajian itu. Yang pertama adalah makna dan tujuan kehidupan. Oleh karena itu, kita bisa tanyakan kepada pasien, apa arti kehidupan bagi Bapak? Apa tujuan hidup Bapak? Ya, bagaimana penyakit yang Bapak alami sekarang ini mempengaruhi dari tujuan hidup Bapak? Apakah jadi yakin bahwa tujuan hidupnya itu bisa tercapai dengan sakit seperti ini? Begitu ya.
Seberapa besar harapan Bapak untuk mendapatkan kondisi kesehatan yang lebih baik, misalnya seperti itu. Selain itu, kita juga bisa mengkaji kekuatan. Apa sih Pak yang bisa memberikan Bapak sukacita dan kebahagiaan dalam hidup Bapak? Kemudian apa yang Bapak lakukan agar Bapak merasa hidup Bapak ini lebih bermakna dan penuh semangat? Sifat apa yang Bapak sukai? Begitu ya, pada diri Bapak. Sifat apa yang Bapak sukai pada orang lain? Apa sih kekuatan-kekuatan Bapak ini? Nah, itu untuk menggali potensi-potensi dimiliki oleh pasien. Oh, ternyata Bapak orangnya mudah bersyukur ya. Ternyata Bapak orangnya terbuka ya dengan orang lain. Nah, itu kan bisa dijadikan modal ya sebenarnya ya untuk meningkatkan status kesehatan pasien. Kemudian, pilihan apa yang tersedia bagi Bapak untuk meningkatkan penyembuhan. Kemudian, apa tujuan hidup Bapak? Begitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita sampaikan kepada pasien untuk menggali spiritual pasien. Berikutnya adalah hubungan. Siapa orang yang penting dalam hidup Bapak? Ya, siapa orang-orang yang siap, sedia, terdekat dan mendukung Bapak? Siapa orang yang paling dekat dengan Bapak? Kita juga bisa mengkaji perilaku dan aktivitasnya. Menurut Bapak, seberapa penting Pak ibadah bagi Bapak? Begitu ya. Ibadah apa yang paling sering Bapak lakukan yang bikin perasaan Bapak menjadi lebih tenang, lebih nyaman? Ya, kita bisa fasilitasi. Begitu ya, kita bantu pasiennya untuk melakukan kegiatan ibadah itu. Baik, berikutnya adalah lingkungan. Misalnya bagaimana lingkungan Bapak ini berdampak pada kesejahteraan Bapak, kesehatan Bapak. Biasanya Bapak gimana sih Pak yang Bapak lakukan untuk mengurangi stres dalam lingkungan Bapak? Bagaimana cara Bapak menghilangkan rasa khawatir pada keadaan lingkungan Bapak? Sehingga dengan melakukan pengkajian seperti ini, maka data spiritualitas itu menjadi lebih bagus, lebih optimal. Nanti karena kalian sudah tahu cara mengkaji spiritual, nanti pada saat prakteknya atau melakukan pengkajian dengan pasien, tidak hanya menanyakan pasiennya agama apa ya, itu mah biodata. Ya, kalau spiritual itu lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang baru saja Bapak jelaskan tadi. Jadi ketika seseorang itu tidak memiliki nilai-nilai spiritual yang diambil dari agamanya masing-masing, yang mempengaruhi status kesehatannya, maka seorang tersebut akan terdiagnosis atau memiliki masalah keperawatan distress spiritual. Jadi penilaiannya tidak hanya terkait dengan ketika pasiennya malas berdoa, tidak rajin beribadah, enggak ya, tidak sesempit itu. Jadi ketika pasien bagaimana ketika Bapak berdoa, apa makna berdoa bagi Bapak? Oh, dengan berdoa saya jadi lebih tenang, lebih nyaman. Kemudian saya keyakinan ya, bahwa Tuhan akan membantu saya. Sudah banyak sekali berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya, rahmat yang Tuhan berikan lewat kehidupan saya sebelumnya. Ketika saya sehat, kemudian pada saat punya masalah pun saya diberikan solusi yang terbaik. Nah, itulah nilai-nilai ya, Bapak Ibu. Artinya ketika pasien mampu mengungkapkan seperti yang Bapak contohkan tadi, maka sebenarnya masalah kesehatan spiritual pasien itu bagus. Seperti itu ya, atau tidak ada masalah. Demikian kuliah kita hari ini. Semoga materi yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami dan nanti bisa bermanfaat khususnya dalam pelayanan kalian di keperawatan. Baik, sampai jumpa pada kelas minggu depan. Salam sukses.